Iya, sahabat keluarga muslim, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat dengan tema kita terapi obat dan non-obat untuk penderita penyakit diabetes mellitus. Nah, bagi Anda yang mungkin menderita saat ini, harapan kita tidak perlu berputus asa. Nah, karena ada beberapa terapi obat dan non-obat bisa juga dilakukan. Dan pertama tadi dokter sudah jelaskan dengan edukasi. Ini salah satu yang memang harus diberikan kepada mereka yang menderita diabetes. Kemudian ya masuk kepada apa saja yang harus boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Ini silakan dilanjutkan nih, Dok. Ya, jadi tadi kita sudah bicarakan masalah pilar pertama ya, Iya. masalah edukasi, kemudian kita juga sudah sedikit sampai ke pilar kedua, Iya. masalah pola makan ini ya. Jadi memang tadi sudah kita katakan bahwa di sini adalah pengaturan pola makan ya, bukan mengurangi makan. Jadi diabetes ini biasanya kita bagi menjadi 3 kali makan berat dan 3 kali makan ringan. Makan berat di sini maksudnya adalah pasien itu makan makanan pokoknya. Misalnya kalau di kita itu ya makan nasi lah gitu ya. Ya. Nah sebenarnya kalau secara detail untuk membicarakan makanan berat ini biasa kita bagi menjadi makan pagi, makan siang, dan makan sore. Makan pagi itu biasanya antara jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Kemudian makan siang itu antara jam 12 sampai jam 2 siang. Kemudian makan sore itu sebelum maghrib. Nah seperti itu. Apa yang dimakan? Nah ini juga penting. Sebenarnya kalau kita bicarakan tentang kualitas makanannya ya, sebenarnya ada hitung-hitungannya. Tapi kebanyakan yang terjadi kalau pasien ini kita kita paksa untuk betul-betul menghitung nilai gizinya dan segala macam itu biasanya hanya bertahan sekitar 1 bulan aja. Karena mungkin Habis ribet, itu Dok. pusing ya. Nah sebenarnya di Islam sendiri diajarkan ya, pokoknya makannya itu ya jangan terlalu banyak, jangan berlebihan ya. Kita berhenti sebelum kita kenyang begitu. Dan memilih makanan-makanan yang memiliki indeks glikemik yang atau indeks gulanya tidak tinggi. Ya, maksudnya nasi secukupnya, kemudian ada lauk pauknya ya, tentunya di sana harus lengkap, 4 sehat 5 sempurna, itu sudah bagus. Yang penting jangan terlalu kenyang. Oke, tapi ini beras, Dok, salah satu atau nasi yang mempunyai indeks glikemik yang tinggi nih, Dok. Iya betul. Jadi dibatasi pertama kali. Jadi kalau ada kemampuan bisa menggunakan pengganti. Iya, ini Contohnya apa aja, seperti beras merah ya, Beras ada merah, kentang dan sebagainya, itu bisa digantikan. Ya, tapi biasanya itu kan kalau makanan seperti itu kebanyakan di kita itu tadi saya bilang menjadi dilema juga ya, nggak tahan gitu ya. Yang intinya yang penting iya benar, nggak biasa ya. Nggak biasa. Jadi memang faktor kebiasaan ini yang membuat pasien ini akan sulit sekali untuk menjalani terapi sebenarnya. Ya kan, jadi saran kita ya memang dibatasilah, kan pasti pasien itu mengerti sendiri sebenarnya mana yang berlebihan, mana yang tidak. Oke, berarti boleh tetap makan nasi putih, tapi mungkin jumlahnya ini dibatasi. Iya, dibatasi. Ya, sesuai dengan ya pokoknya sekenyangnya, tidak terlalu berlebihan. Itulah makanya tadi pilar pertama tadi edukasi. Artinya orang tadi harus sadar dulu dia bahwa memang akan menjalani berbagai macam terapi, ya kan. Jadi kalau dia sudah paham, dia pasti akan senang gitu menjalani terapinya. Jadi itu tadi tentang makanan yang berat ya. Kemudian ada makanan snack kalau kita bilang ya, makanan tambahan atau makanan ringan. Nah biasanya ini kita sisipkan ya, misalnya kalau dia yang pagi itu bisa jam 10 atau jam 9 tuh pasien boleh makan makanan tambahan seperti misalnya 1 potong buah ya, dan minum teh manis boleh. Nah kemudian nanti jam sore itu jam 4 sore ya, jam 3 jam 4 itu boleh konsumsi lagi, misalnya mau roti ya, atau bisa minum teh pahit ya, atau susu yang tidak pakai gula boleh. Nah kemudian nanti yang malam biasanya jam 8 atau jam 9 ya. Nah jadi itu untuk menjaga siklus kerja dari insulin itu sendiri. Nah yang pertama. Yang kedua, kenapa seperti ini, untuk juga menjaga apalagi pasien itu sudah mengkonsumsi obat-obatan nantinya untuk yang mengendalikan kadar gula darahnya, kita harapkan tidak terjadi penurunan yang ekstrim ya terhadap kadar gula darah itu sendiri, yang itu bisa membahayakan juga bagi pasiennya. Berarti untuk metode non obat ini kalau kita lihat ya seperti yang dokter sampaikan, ini tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat sebenarnya. Karena
makan tetap ya Tetap 3 ya. kali bahkan sampai 6 kali ada makanan Iya, betul. ringannya Iya. seperti itu. Sebenarnya bagi orang sehat metode seperti ini juga Itu yang cocok dianjurkan dok sebenarnya. ya. Oke. Nah Memang bukan hanya sebenarnya itu untuk metode orang sehat ya. iya betul. Jadi bagi kita yang sehat juga tidak menderita diabetes, hal Cocok ya. seperti ini kita lakukan ini cukup bagus dok ya. Iya, saya Oke. pelajari pun di beberapa buku Ya. tentang pembentukan tubuh ya atau tentang kesehatan. Memang pola makannya juga seperti itu ternyata. Oke, berarti harus diedukasi Disiplin, juga waktunya nih dok ya, Bener, kapan iya. makannya, Iya. kemudian jumlah porsinya juga Jumlah harus porsinya. diketahui, Iya. kemudian apa yang dimakan Apa nih yang juga dimakan harus kualitas juga ya. Jadi kualitas dan kuantitas tentunya di sini. Oke, nah kira-kira apa saja nih dok yang harus ada di piring kita gitu dok? Ya, tentunya pertama harus ada sumber karbohidrat ya. Iya, Karbohidrat ya kan. Karbohidrat ini bisa kita ambil dari nasi ya. nasi selain nasi Cukupnya dok. bisa selain nasi, yang lain-lain bisa dari kentang, ya, Kentang, bisa dari umbi-umbian Iya. ya kan. ubi jalar atau Iya, ubi boleh. apa dok ya? Iya. Oke, ubi-ubi lah dok ya. Oke. Ya, kemudian ada sumber protein. Protein ini bisa dari hewani, bisa dari nabati ya. Kalau hewani tentunya bisa dari daging ya, atau bisa daging ikan ya, Iya. atau daging ayam. Yang jelas jangan banyak lemaknya gitu. Oke. Ya. Nah, Jadi kalau ikan itu sangat dianjurkan dok. ya ikan tentunya, sangat dok. dianjurkan, apalagi direbus gitu ya, itu Iya. bagus sekali. Oke. Kalau sumber protein, kemudian ada sumber vitamin dan mineral. Oke. Ya kan? Ini bisa Itu didapatkan. Itu dari sayur-sayuran tentunya ya, sayuran. sayur ya, tambah buah ya. Oke. Nah, Ini ada misalnya susu dok boleh. sayuran yang mungkin ya mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Ini apa-apa aja dok yang bagus untuk Ya sebenarnya dikonsumsi? tidak terlalu repot ya kita masalah sayuran ini yang ada di sekitar kita ya, bayam, kangkung segalanya itu sebenarnya nggak ada masalah untuk kita konsumsi ya. Yang penting tadi tahu batasannya itu kuncinya. Oke, berarti ya di piring kita itu ada nasi, Iya. baik walaupun bukan nasi yang pasti mengandung karbohidrat. Karbohidrat, Eh, iya. Ini bisa dari mungkin jagung Iya, atau boleh. umbi-umbian bisa Iya, dok betul, ya. betul, Oke, kentang juga bisa. Iya, Nah iya. kemudian ada juga sumber proteinnya seperti Proteinnya, ikan, iya. ini juga harus ada dok Benar, ya. Kemudian sayurannya. Nah kemudian nih dok selain sudah mengetahui apa yang harus kita makan, nah kemudian pengolahannya ada nggak dok diatur juga? Ya, mengenai pengolahan memang sebenarnya tidak terlalu ketat ya. Kita memang fokusnya itu bagaimana di disiplin makannya tadi. Nah, pengolahannya memang kalau mau lebih jauh itu boleh saja ya kita olah, misalnya lebih bagus yang direbus daripada yang digoreng. Oke. Ya, karena iya, memang penderita diabetes ini biasanya itu kan ada gangguan dari kolesterol juga ya. Jadi itu memang kita anjurkan yang direbus-rebus itu lebih sehat lah. Ya kan Oke, dibandingkan direbus dengan atau menggunakan dikukus, Dok, goreng-gorengan ya? yang dikukus ya. Itu memang kita Oke. anjurkan ya. Nah, kalau digoreng ini misalnya ini dok udah Iya. terbiasa dengan makanan yang harus digoreng. Digoreng, ya. Kalau tidak digoreng tidak suka ada seleranya Iya, makan. Ada nggak dok selain minyak kelapa sawit atau minyak goreng yang kita konsumsi yang ini bagus untuk Oh tubuh? iya, banyak sekali ya. Ada minyak zaitun misalnya ya, ada minyak jagung dan sebagainya itu bisa kita gunakan sebagai pengganti ya tentunya ya. Oke, Tapi ya itu tadi kadang-kadang kan harganya juga pasti lebih mahal ya dibandingkan Betul. dengan minyak goreng yang dari CPO ya. Iya, iya, iya. Jadi ya itu kalau memang pasiennya sanggup silakan dilakukan. Tapi kalau tidak sanggup yang penting itu tadi disiplin dan membatasi. Oke, Iya. disiplin dan batas ini kata kuncinya sahabat kaum muslim Iya. untuk mereka yang ingin cepat sembuh dok Iya ya. betul. dari Dalam hal terapi. pengaturan pola makannya tadi ya. Oke, nah pertama tadi kalau untuk pengolahan kalau bisa dihindari yang namanya digoreng dok ya. Iya, ya. Oke, berarti lebih dianjurkan yang namanya direbus atau dikukus atau kalau dipepes bagaimana dok? Boleh, bagus juga Boleh. ya. Dibakar Oke. juga bagus sih sebenarnya ya. Tapi ini kedengaran kalau dibakar dok ada gosong-gosongnya Iya, ini itu tidak jangan bagus dimakan. untuk tubuh. Ini bagaimana dok? Iya, yang gosongnya jangan dimakan tentunya ya. Oke, Dan itu, Dok, memang ya. rasanya juga nggak enak kan. Iya, iya. Nah ini kan ada orang terkadang membakar atau manggang kalau tidak sampai gosong kali ini belum dihitung Iya. masak seperti itu dok ya. Iya, ya sekarang kan Oke. memanggang makanan itu kan juga sudah banyak alatnya ya. Iya, tidak betul. tidak menggunakan mungkin bara api dan sebagainya ya. Ada alat apa namanya dari listrik dan sebagainya, microwave itu kan juga sudah bisa ya. Betul.
Ya. Oke, nah jadi untuk alat masaknya juga ini bisa kita ganti dengan lebih sehat tentunya dok Ya, ya. tentunya. Dengan demikian ini masih Asal untuk mampu ya. iya asal mampu. Ini memang kembali lagi dalam terapi ini pengobatan ini butuh dana juga tentunya dok ya. Selain Ya. daripada butuh waktu yang lama juga ya kita memerlukan juga biaya seperti ya bagaimana cara manggang yang sehat juga. Ini Iya, mungkin benar, bisa benar. dibeli dengan microwave tadi Ya, dok tentunya ya. itu Oke. yang lebih lanjutnya lah kalau Oke. kita bilang. Kalau sudah enjoy dengan terapi dasarnya itu, Ya. ya silakan saja mau dikembangkan, mau masaknya divariasi dan sebagainya ya. Tapi kita memang jangan membuat hal tersebut menjadi hal yang menyulitkan tentunya bagi pasiennya ya. Karena kalau menyulitkan nanti juga lama-lama pasiennya bosan, akhirnya gagal gitu pengobatannya. Takutnya stres dok ya, Stres ya. depresi ya dengan banyaknya peraturan-peraturan sehingga bukannya bertambah sembuh Iya, dok stres ya. malah akan meningkatkan kadar gula darah tentunya. Oke, berarti di edukasi sebelumnya ini harus juga menyampaikan jangan sempat stres dok ya. Iya betul, Oke. ya enjoy saja menjalani Enjoy, terapinya. jalani aja dok ya. Oke. Seperti orang sehat sebenarnya kan kalau kita betul-betul pikirkan tadi kan Iya. pola makannya itu ya sebenarnya ya seperti itulah yang harusnya kita lakukan begitu. Oke. Nah, di luar dari itu dok, mungkin kebiasaan ya seperti minum kopi, Iya. minum teh dan sebagainya, merokok. Nah, ini hal apakah juga harus dihindari atau bagaimana dok? Ya itu masalah gaya hidup ya, lifestyle ya tentunya ya. Nah kalau masalah merokok ya kan, itu juga memang harus kita hindari karena rokok itu kan sumber oksidasi ya. Oke. Nah itu juga akan memperparah dari kondisi pembuluh darah kita. Tidak harus diabetes pun ya merokok itu memang tidak baik lah begitu untuk kesehatan kalau kita lakukan dalam jangka panjang. Berarti Begitu. ini sesuatu bisa dikatakan wajib ditinggalkan dok Iya, ya kalau bagi rokok itu penderita. tentunya dihentikan ya, bukan dikurangi ya. Oke. Iya. Kalau untuk minum kopi atau minum teh nih dok, ini apa ya? Apa tehnya saja yang nggak boleh dikonsumsi atau gulanya saja? Ya, dari beberapa penelitian dikatakan bahwa kopi itu memang sebenarnya baik untuk kesehatan ya dan sangat dianjurkan. Yang membuat tidak baik itu kan gulanya ya, Gulanya. gulanya dan campuran-campuran yang lainnya. Betul. Nah, kalau kopinya itu memang sehat ya. Iya. Nah, Oke, jadi untuk mereka yang terbiasa mungkin setiap hari minum kopi, Iya. minum teh ini bisa cuman gulanya yang ditinggalkan dok ya. gulanya itu tadi Gula ya, yang ditinggalkan. merusak sebenarnya. Oke, tapi kalau untuk yang perokok ini tidak ada alasan Ya, dok tidak ya. ada alasan tentunya ya. Oke, Nggak ada harus excuse-nya. ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Oke. Cepat Nah, mungkin ya. ini masuk ke dalam lifestyle, dok. Ya, lifestyle, ya. Nah, kalau untuk masalah makanan tadi, dok, masih ada atau bagaimana, dok? Ya, tadi itu masalah makanannya. Iya. Kemudian sebenarnya pilar berikutnya, Mm-mm. yang ini ada hubungan dengan lifestyle. Apa itu? Adalah olah tubuh ya, olahraga. Oh, Ya, jadi olahraga ini memang dianjurkan pada pasien yang diabetes, tapi memang harus hati-hati sebelum memulai olahraga tentunya. mm-mm. Jadi pasien tuh harus pertama kali itu kalau untuk pertama kali harus berkonsultasi dulu tentunya dengan dokter pribadinya. Nah, kalau sudah pernah tentunya harus dia tahu ya kapan kadar gula darahnya itu tinggi, kapan tidak ya. Artinya memang dalam keadaan fit lah. Ya, jadi jangan juga berolahraga pada saat belum makan ya. Karena ini juga akan memicu terjadinya penurunan kadar gula darah yang membahayakan. Nah, jadi olahraga di sini yang dianjurkan adalah olahraga yang tidak ekstrim artinya tidak berat-berat sekali. Misalnya, Ya. dok? Jadi misalnya jalan pagi ya kan, atau jalan lah ya. Sore-sore juga boleh. Jalan ya kan. santai, Nah, dok ya. artinya pertama itu olahraganya itu dia harus sifatnya itu meningkatkan denyut jantung, kardio ya. Nah, jadi kenapa seperti itu? Karena diharapkan dengan olahraga yang kardio ini meningkatkan denyut jantung ini, maka sirkulasi juga akan bagus. Kemudian telah diteliti bahwa olahraga seperti ini juga akan meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin ya di sel tubuh kita ya, sehingga insulin tadi menjadi lebih sensitif begitu bekerjanya ya. Kemudian kan kalau olahraga dia dianjurkan itu di atas 30 menit. Kenapa begitu? Karena untuk di tahap awal ya, apalagi pasien dengan berat badan yang lebih, dengan olahraga di atas 30 menit ini diharapkan nanti berat badannya bisa ideal. Ya, dan lemak-lemak yang menutupi reseptor insulin tadi itu bisa berkurang. Ya, akhirnya dia jadi sensitif lagi terhadap insulinnya. Insulinnya bisa bekerja dengan baik. Oke, minimal itu berarti harus di atas 30 menit. 30 menit dan tidak boleh tiap hari juga. Ya, Oke. maksimal itu dalam 1 minggu itu 3 sampai dengan 4 kali. Ya, di dalam 1 minggu. Tidak boleh tiap hari karena harus ada
periode istirahatnya juga. Berarti olahraga dianjurkan tapi tetap ada aturannya, Dok, Iya, ada ya. aturannya, Apa tetap jenis sama. olahraganya, Iya. kemudian durasi olahraganya juga Durasinya harus dibatasi iya. seperti Nah, itu, masalah Dok, ya. batasannya itu biasanya kita cek dari nadi ya. Jadi biasanya kita cek 220 dikurang umur, itulah nadi maksimalnya yang boleh. Oh, seperti itu, Dok, ya. Itu Berarti, perhitungannya. setiap orang berbeda-beda tentunya, Dok, Berbeda-beda ya. tentunya, tergantung Oke. usianya. Nah, Ya. kemudian nih, Dok, untuk olahraga tadi kemudian Ya. ada pemanasan juga harus tadi, Iya, Dok, jadi ya. olahraga itu sifatnya yang ada pemanasan, Iya. kemudian ada olahraga intinya, Iya. kemudian ada pendinginannya, harus seperti itu. Oke. Ya supaya tubuhnya juga nggak kaget ya. Jadi yang sifatnya seperti itu. Jadi ada pemanasan dulu ya. Iya. Nah, jadi detak jantungnya menyesuaikan ya. Seperti itu. Nah, kemudian dari jenisnya tadi, Dok, kalau untuk berenang sendiri ini apakah masih bisa dikatakan kategori ringan atau Ya. sudah berat ini, Dok? Tergantung lamanya berenang ya dan Oke. gaya yang digunakan ya. Kalau berenang itu memang olahraga yang dianjurkan ya karena atraumatik dia. Dia tidak ada yang trauma. Itu memang sangat dianjurkan sekali olahraga renang itu. Di Rasul juga Iya. itu menganjurkannya untuk kita. Nah, jadi memang sama juga olahraga renang juga harus ada pemanasan. Yang penting tadi durasinya itu kita lihat, jangan terlalu capek gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian jenis olahraga yang ini betul-betul memang tidak boleh dilakukan bagi mereka penderita diabetes apa aja nih, Dok? Ya tentunya olahraga-olahraga yang ekstrim ya, yang Misalnya berat-berat nih, ya. Misalnya olahraga mendaki gunung misalnya ya, atau olahraga yang bela diri itu sekarang MMA itu Iya, ya. iya, iya. Ya, itu kan berat ya. Betul. Nah, intinya berat mendadak itu ya jangan Oke. dikerjakan lah. Kalau misalnya seperti voli, kemudian sepak bola, ini apakah masih termasuk berat juga atau gimana, Dok? Tergantung tingkat keparahan diabetesnya. Kalau Oh. masih ringan tentunya masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau sudah berat ya tentunya harus konsultasi dulu kepada dokternya ya apakah bisa atau tidak. Oke, iya. Baik, tapi untuk kapan dia olahraga? Apakah Ya. di pagi hari, siang hari, malam? Ini diperbolehkan kapan saja? Tapi jawabannya ditahan dulu, Dok. Kita Baik. jeda terlebih dahulu. Sahabat Warga Muslim, jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.